Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imamul muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa ibarakati ulumih wa bikum fid daraini amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu tsalitsu mimma dza tajibu. Pasal yang ketiga, mimma dza tajibu, dari apa zakat fitrah itu wajib. Wa amma mimma tajibu, adapun dari apa zakat fitrah itu wajib, fa inna qauman dhahabu ila annaha tajibu. Maka sebagian ulama berpendapat bahwasanya zakat fitrah itu wajib dari pertama, imma minal burri, dari gandum jenisnya bur, au minat tamri, yang kedua dari korma. Jadi zakat fitrah wajib pertama gandum wajib, yang kedua dari korma, gandumnya jenisnya al-bur, au syairi, yang ketiga gandum jenisnya asyair, sama al-bur, asyair sama, cuma beda jenis doang dia. Jadi pertama zakat fitrah wajib dari gandum yang jenisnya al-bur, yang kedua dari kurma, yang ketiga dari gandum yang jenisnya asyair, awid dabibi, yang keempat zakat fitrah wajib dari kismis. Kismis ya tahu ya, apa namanya, anggur yang dikeringin ya. Ad-dabib itu kismis, anggur yang dikeringin. Awil aqti, yang kelima zakat fitrah itu wajib dari keju. Jadi pertama zakat fitrah wajib dari gandum yang jenisnya adalah al-bur, yang kedua dari korma, yang ketiga dari gandum jenisnya asyair, yang keempat dari kismis, yang kelima dari keju. Wa anna dzalika 'ala takhyiri lilladzi tajibu alaihi, dan hal itu 'ala takhyir, dikasih pilihan dalam syariat, lilladzi tajibu alaihi, bagi yang wajib atasnya. Kalau dia punyanya korma berarti maka dia wajib zakat fitrah menggunakan korma dan seterusnya. Yang kedua, wa qaumun dhahabu, sebagian ulama berpendapat ila annal wajiba alaihi huwa ghalibu qutil baladi, wajib zakat fitrah atasnya adalah bahan makanan pokok negeri yang umum biasa dimakan, au qutil mukallafi, atau bahan makanan pokok dari orang yang mukallaf tadi. Dia makannya apaan? Oh, makannya beras, maka wajib zakat fitrahnya beras dan seterusnya. Idza lam yaqdir ala qutil baladi, bahan makanan pokok si mukallaf apabila dia nggak mampu untuk mengeluarkan bahan makanan pokok sebuah negeri. Di negeri ini misalnya Indonesia, makannya adalah beras. Ini orang cuma mampunya singkong, boleh keluarin singkong tuh, pas dia zakat fitrah keluarin singkong, silakan diperbolehkan. Ini pendapat yang kedua. Jadi boleh pertama dikeluarkan zakat fitrahnya dari bahan makanan pokok negeri yang umum yang biasa. Indonesia beras, berarti wajib zakat fitrahnya menggunakan beras. Atau yang kedua adalah pilihannya bahan makanan pokok orang tersebut yang mukallaf. Ini orang nggak bisa beli beras, tapi mampunya makan singkong, maka nanti yang dikeluarin adalah singkong tuh. Ini ketentuan yang kedua dari pendapat ulama sebagian. Wa huwa alladhi hakahu Abdul Wahhab al-Madhhabi, inilah yang dihikayatkan oleh Syekh Abdul Wahhab al-Maliki, beliau ini Anil Madhhabi, dari madhab Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa demikian? Kok sampai ada ikhtilaf, perbedaan pendapat ulama seperti tersebut di atas? Wasababu fi ikhtilafihim ikhtilafuhum fi mafhumi hadithi Abi Sa'id al-Khudri annahu qala, karena adanya perbedaan pendapat pada pemahaman hadis akhir sanad dari Sayyidina Imam
Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, kunna nukhriju zakatal fitri fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah mengeluarkan zakat fitrah di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, so'an min to'amin, satu gantang dari makanan, satu gantang, satu so' ya, 4 mud ya, au so'an min syairin, atau satu gantang dari gandum, satu gantang dari makanan, atau satu gantang dari gandum, au so'an min aqitin, atau satu gantang dari keju, au so'an min tamrin, atau satu gantang dari kurma. Inilah. Nah, faman fahima min hadal hadits takhira, maka ulama yang memahami dari hadis ini at-takhir, ada pilihan. Kan tadi Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia pernah mengatakan, kami pernah mengeluarkan zakat fitrah di zaman Rasulullah SAW. Pertama, satu gantang makanan, atau satu gantang gandum, atau satu gantang keju, atau satu gantang korma. Nah, ulama yang memahami hadis ini ada at-takhir, ada pilihan. Qala, maka ulama ini akan berpendapat, maka adalah maksudnya akhraja min hada ajza'a anhu. Apabila ada orang ini mengeluarkan dari ini, misalnya mengeluarkan dari ta'am, makanan, atau dari gandum, atau dari keju, atau dari kurma, ajza'a anhu, maka sahlah zakat dari orang tersebut. Jadi kalau dia mengeluarkan yang dia mau, maka sahlah zakat dari orang tersebut. Faman fahima minhu anna ikhtilafal mukhraji laisa sababuhu al-ibahata, dan ulama yang memahami dari hadis tersebut di atas bahwasanya perbedaan zakat fitrah yang dikeluarkan itu sababnya adalah bukan al-ibahah, bukan diperbolehkan, wa inna ma sababuhu i'tibaru qutil mukhraji au quti ghalibil baladi, qutil mukhriji au quti ghalibil baladi. Sebabnya adalah i'tibar, hukumnya adalah hukum bahan makanan pokok orang yang mengeluarkannya, atau bahan makanan pokok umumnya negeri tersebut. Qala, maka ulama ini akan berpendapat bil qaulits tsani, pada pendapat yang kedua, yaitu adalah dikeluarkan zakat fitrah sesuai dengan bahan makanan pokok negeri setempat. Misalnya makannya negerinya ini beras, maka dikeluarkan adalah beras. Makannya gandum, maka wajib dikeluarkan adalah gandum, seterusnya. Itu demikian ya. Itu pada masalah dari apa itu wajib zakat fitrah dikeluarkan. Jadi boleh dari gandum yang jenisnya albur, yang kedua boleh dari korma, yang ketiga boleh dari gandum yang jenisnya asyair, yang ketiga boleh dari kismis, yang kelima adalah boleh dari keju. Kita orang Indonesia makan beras, maka wajib zakat fitrah menggunakan beras. Wa amma kam yajibu, adapun berapa yang wajibnya tuh zakat fitrah, yang wajibnya berapa, yang wajib kita keluarkan. Fa innal ulama'a ittafaqu ala annahu la yuaddi fi zakatil fitri minat tamri wasyairi aqalla min sa'in. Para ulama sepakat bahwasanya seseorang tidak mengeluarkan zakat fitrah dari korma, dari gandum, kias yang lainnya, beras, sagu dan seterusnya, aqalla min sa'in, tidak mengeluarkannya kurang dari satu gantang, harus satu gantang. Kenapa demikian? Litubuti dzalika fi hadits Ibnu Umar, karena hadisnya dari Sayyidina Abdullah bin Umar, hadisnya hadis yang sahih, akhir sanad dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ketetapannya demikian, satu gantanglah yang wajib untuk dikeluarkan pada masalah zakat fitrah. Maka tidak sah apabila ada orang yang mengeluarkan zakat fitrah kurang dari satu gantang. Tadi ya, satu gantang adalah 4 mud. 4 mud ukurannya kemarin ya, keterangan udah ya,
adalah ukurannya kemarin kalau dalam madhab al-Imam Abu Hanifah 3,800 gram, 3.800 gram, atau kurang lebihnya 3,8 kilogram. Yang kedua, menurut jumhur selain dari al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum adalah berpendapat satu sok sama dengan 2,751 gram, atau kurang lebihnya 2,751 kilogram. Jadi kalau ulama dalam madhab al-Imam Abu Hanifah, satu gantang sama dengan 3.800 gram atau kurang lebihnya 3,8 kilogram. Pendapat jumhur selain dari al-Imam Abu Hanifah, yaitu pendapat dari al-Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu adalah satu gantang sama dengan 2.751 gram atau kurang lebihnya 2,751 kilogram. Nah, itu dasar demikian, nggak boleh kurang dari satu gantang. Hadisnya hadis yang sahih dari akhir sanad dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nah, sekarang waqtalafu fi qadri ma yu'addi minal qamhi. Dan para ulama berselisih pendapat pada masalah yang dikeluarkan kadar dari al-qamhi gandum. Faqala Malikun wa Syafi'iyyu, berkata Imam Malik dan al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhuma, la yujzi'u minhu aqallu min sha'id. Tadi itu udah jadi dasar tuh. Makanya dalam madhab Imam Abu Hanifah ukuran liternya lebih banyak. Kalau jumhur karena dari ukuran satu gantang hanya 2.751 gram atau sama dengan 2,751 kilogram, sama dengan kurang lebihnya 3,5 liter tuh begitu. Dalam madhab al-Imam Abu Hanifah, satu gantang sama dengan 3.800 gram atau kurang lebihnya 3,8 kilogram, sama dengan kurang lebihnya 5 liter. Nyatir tuh angka 5 liter dari itu dapatnya tuh. Angka 5 liter kalau orang tanya kok dari mana dapatnya tuh, dapatnya lah dari tadi ukuran satu gantang. Dalam madhab al-Imam Abu Hanifah adalah 3.800 gram atau 3,8 kilogram, sama dengan kurang lebihnya lah 5 liter. Pendapat jumhur al-Imam Malik, al-Imam Asy-Syafi'i, al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu berpendapat satu gantang sama dengan 2.751 gram atau sama dengan 2,751 kilogram atau sama dengan 3,5 liter atau begitu. Makanya orang yang pengen keluarin pakai duit boleh, tapi pakai duit madhabnya pendapat daripada Imam Abu Hanifah. Dia ukuran satu soknya adalah tadi 3,8 kilogram, sama dengan kurang lebihnya 5 liter. Makanya dikaliin berapa tuh? Dikaliin 5 tuh. Jadi bukan dikaliin 3,5 liter. Jadi kalau pengen pakai duit silahkan boleh, tapi itu madhab daripada Imam Abu Hanifah. Kalau pengen ikut harus satu kodiyah, satu paket, maka berarti yang dikeluarkan bukan rupiah per liter dikaliin 3,5 liter, bukan, salah itu. Kalau 3,5 liter maka pendapat daripada jumhur selain daripada Imam Abu Hanifah. Faqala Malikun wa Syafi'iyyu, berkata Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhuma, la yujzi'u minhu aqallu min sha'in. Tidak sah dari orang tersebut kurang dari satu gantang, nggak sah. Kalau gandum dikeluarin zakat fitrahnya kurang dari satu gantang dihukumkan tidak sah dalam pendapat al-Imam Malik dan al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhuma. Wa qala Abu Hanifah wa ashabuhu, berkata al-Imam Abu Hanifah dan ashabu Abi Hanifah, yaitu ulama-ulama yang bermadhab kepada al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, yujzi'u minal burri nisfu sha'in, sah dari gandum setengah gantang. Ini kalau masalah gandum, sah
setengahnya dalam madhab pendapat daripada Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab.